Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Begitu aja mukadimahnya, 20 menit doang. Al-Mukarram Kiai Haji Mulyadi Effendi MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatimiyah, pengersa Abah Haji Sanin, Kiai Haji Abdul Roji Marja, Ustaz Haji Fajar Maulana SPD, Sekjen FS 3G, Bang Haji Ahmad Maulana, Bapak Camat, Bapak Wahyudin, Bapak Lurah, Bapak Rahmat, juga Mukarram Ustaz Nanang Pramana, Ketua FS 3G, para jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini, yang saya hormati, Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti bisa dengan wasilah kita diterima ibadah, kita akan kembali kepada kampung kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya kampung kita itu surga. Jadi kita kudu balik ke kampung, ke surga. Sebab Nabi Adam dan Hawa itu berasal dari surga. Berarti kampung asli kita surga. Kita kudu balik ke surga. Jangan balik ke neraka, salah kampung. Kalau orang dari Cianjur balik ke Sukabumi, keder gitu. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah pada subuh ini, kita bisa hadir di tempat ini. Ini kalau dipikir-pikir, Pak, ini segini banyak yang tahu acara subuh gabungan. Ini kalau hadir semua nih Pak Camat, nggak penuh ini, udah penuh, nggak muat ini. Ini kita hanya hasil ayakan, Pak. Ini kita diayak sama Allah. Ini dipilihnya segini adanya. Ini hasil ayakan. Kalau diayak biasanya yang dipilih itu yang lembut apa yang kasar? Yang lembut. Jadi kita yang hadir di sini nih yang lembut-lembut ini. Jadi kita yang hadir di sini nih lembut ini. Ya lembut. Karena memang kita lembut semuanya. Mudah-mudahan nanti kita lembut untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lembut hati kita untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. An-nasihatu suhlah wa muskilu qabiluha. Terkadang memberikan nasihat itu gampang, tapi menerima nasihat itu susah. Makanya diperlukan ilmu, diperlukan hati yang lapang dan ilmunya itu. Jadi kalau punya hati tapi nggak punya ilmu yang manfaat, hati yang lapang, susah untuk menerima nasihat dan untuk menerima hidayah dari Allah. Menerima hidayah kebenaran dari Allah itu bukan untuk orang yang maksiat jadi taubat saja, bukan hanya situ. Tapi orang kita yang mau menerima kebenaran pun itu adalah hidayah dari Allah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saya bilang dari awal, kita nanti balik kita ke kampung surganya Allah dan kita semua mendapatkan warisan dari Allah. Apa warisan dari Allah? Yaitu surga Firdaus. Mau masuk surga Firdaus ya? Mau kita masuk surga ya? Inti utamanya mah mau masuk surga apa, kayak yang penting masuk surga gitu. Kalau kita pengen dapat warisan surganya Firdausnya Allah, itu syaratnya ada 6. 15 menit. Nih, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu mengindikasikan kalau kita bisa dapat warisan surganya Allah kalau kita ngamalin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya singkat aja ntar ya, nggak begitu mendetail. Pertama memang yang hadir kiai semua, ustadz semua, yang biasa ceramah, yang biasa ngaji gitu. Jadi saya berdiri di sini menyampaikan ini hanya sebagai tugas saja. Mohon izin, mohon ridho pada kiai semua yang hadir di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Nyata sungguh beruntung orang mukmin. Jadi ada orang mukmin yang beruntung. Kita ini pengen jadi orang mukmin yang beruntung. Yang beruntung itu mukmin, bukan muslim ternyata. Sebab orang yang
Islam, yang muslim belum tentu mukmin. Tapi yang mukmin sudah pasti muslim. Yang beriman sudah pasti Islam, yang beragama Islam belum tentu iman. Makanya yang disebutkan qad aflahal mu'minun, nyata beruntung siapa? Orang mukmin. Nyata berbahagia orang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang bisa ngejalanin salatnya khusyuk. Khusyuk bagi kita mah Pak, nggak usah jauh-jauh, jangan ngikutin Sayyidina Ali yang yang anak panah dicabut dari badannya nggak berasa. Kita mah nggak nyampe situ juga udah minimal kita mah sadar kalau kita lagi sholat, itu aja dah. Kadang-kadang kita sholat kita sama orang yang baru sadar dari pingsan hampir mirip Pak, sama-sama nggak sadar gitu. Kalau orang pingsan kan bangun sadar dari pingsan tuh, ini gue di mana ini, gue kenapa ini, kan begitu tuh. Kita juga kadang-kadang sholat kita begitu Pak. Ini gue rakaat ketiga apa keempat gue ini, gitu ya. Ya nggak? Ketiga keempat ini gue. Iya gitu. Nah kadang-kadang kita lagi atahiyat aja baca Fatihah sih. Gitu. Lagi Fatihah baca atahiyat ingat itu waladolin amin ngacung gitu ya. Gitu. Itu sadarnya kita. Minimal sadar kita itu, khusyuknya kita itu sadar kita lagi sholat, itu aja dulu dah. Bagi ini khususnya buat saya sih, gitu. Buat saya. Di minimal sadar. Kita tuh Pak, sholat itu Pak Camat, bacaan sholat itu bukan karena khusyuk kadang-kadang Camat. Kenapa? Gara-gara otomatis aja kita mah. Asal nungging subhana rabbiyal azim gitu. Ya enggak? Asal sujud subhana rabbiyal a'la. Bacaannya itu otomatis kita mah. Asal berdiri sami Allah gitu. Bukan karena kesadaran diri. Makanya bagi kita itu khusyuk kita itu sadar diri kalau kita lagi sholat. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh Pak Camat ya. Iya. Gitu. Raganya camat di masjid, pikirannya di kecamatan gitu. Lurah, sholatnya di masjid, yang kena COVID berapa orang gitu. Itu otak kita kalau bahasa Bang Haji Ahmad mah anyang-anyangan gitu, mana gitu. Ngapyak. Nah, itu kehusyuan kita itu minimal kita sadar kalau kita lagi sholat. Gitu. Kayak Pak Lurah udah mikirnya di otak, badannya di masjid, raganya di masjid, pikirannya kemana gitu Pak Lurah ya. Tadi udah berapa yang kena COVID itu? Udah 20 berapa? Udah 60 gitu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sama Allah ya. Semuanya ya. Makanya kalau kata Pak Camat pakai protokol kesehatan, pakai masker gitu. Masker kemana aja pakai masker gitu. Saya kayak pakai masker mah tadi di mobil. Iya, cuma ngap pakai masker mulu ngap. Iya. Tapi mohon maaf para jamaah sekalian, jangan dibenturkan antara takut kita kepada corona dengan takut kita kepada Allah. Jangan dibenturkan. Khauf itu dua, ada khaufut tabi'iyah, ada khauful ilahiyah. Kalau khaufut tabi'iyah, khauf rasa takut yang memang tabiat kita, manusia Allah kasih. Dan itu ada, boleh. Kita takut sama macan. Begitu ya. Ya Pak Camat ya. Kita takut sama ular. Kita takut sama binatang. Itu khaufut tabi'iyah yang sifatnya manusiawi, itu boleh. Tapi ya, kita tidak boleh dibenturkan dengan khauful ilahiyah. Apa khauful ilahiyah? Takut tentang ketuhanan. Takutnya kepada Allah mah bukan bagian itu. Takutnya kepada Allah mah takut ibadah nggak diterima, takut sholat kagak khusyuk, takut masuk neraka. Itu dalam hal bagian ibadah. Makanya jangan dibenturkan. Terkadang ada mohon maaf beribu maaf, ada orang yang membenturkan tentang takut kepada corona, dibenturkan takut kepada Allah. Takut mah jangan sama corona, takut mah sama Allah. Bener itu gitu. Bener, takut mah jangan sama corona, takut mah sama Allah. Tapi pembagian takutnya yang harus dipasir. Misalnya nih, ada singa, ada macan dalam kandang. Camat, takut sama Allah apa takut sama macan? Sama Allah gua mah. Coba dah. Camat suruh masuk ke kandang macan. Kira-kira itu macan, itu camat keluar
Keluar lagi apa kagak kira-kira? Gue mau takut, kira-kira tuh macan bisa takut sama camat apa kagak? Tapi mohon maaf, yang kedua, bisa jadi begitu. Jadi takut kita jangan dibenturkan takut kita kepada Allah dengan takut kepada corona. 3M, pakai masker, cuci tangan, sama apa lagi tuh tadi? Jaga jarak, gitu. Kita. Itu protokolnya, disuruhnya begitu, disuruhnya. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Jaga jarak, nggak pakai jaga jarak. Kalau pakai jaga jarak nih sholatnya di luar sono. Iya. Gitu kadang-kadang memang kebijakannya kurang tapi pas juga sih ya. Kadang-kadang begitu. Sholat suruh jaga jarak, mall dibuka, pasar malam rame gitu. Memang kadang-kadang begitu juga, bodoh amat urusan dia. Tuh begitu tuh kadang-kadang. Ya. Yang kedua, pemahaman bisa jadi corona takut sama kita tanpa kita menggunakan protokol kesehatan karena kita takut sama Allah. Bisa jadi. Kenapa? Kalau iman kita udah mantap banget sama Allah, udah kagak mikirin dunia, udah inkisaf kita dengan Allah, udah pokoknya udah Allah aja dah. Bisa jadi. Lah camat, lah lurah, lah kita yang kira-kira asa tanggal bulan muda lah kelayangan. Lah iya gitu ya? Ya enggak? Lah iya. Kita kira-kira, kita kan jadi ustaz dihormatin, dihargai di depan jamaah, Pak. Lah balik mah ke rumah kalau kagak pada bawa duit, lah dibentak bini kita. Lah kita kan dihargai nama ustaz, Pak. Lah emang bener emang. Ustaz ya. Dihormatin, dihargai, lah kayak saya. Dikenal orang, lah dihargai, dihormatin, cium tangan di depan jamaah. Lah coba balik kagak bawa duit mah. Lah bini mengkerut lah, ribet urusan. Takut model begitu, ngaku-ngaku takut sama Allah, dilawanin sama takut corona. Kata corona, siapa lu? Bisa jadi kita takut kita kepada Allah, corona takut sama kita, bukan sama kita tapi sama backing kita, Allah. Contoh, saya nih misalnya, saya naik pakai mobil, naik tojor, ambil bahu jalan, ditangkap sama polisi. Namanya Doni misalnya. Masanya nih, namanya tuh polisi si Doni. Saya ditangkap. Pas saya ditangkap sama polisi, itu yang namanya si Doni, saya kira-kira ditilang apa kagak kira-kira tuh? Bakalnya ditilang, orang saya salah. Tapi gue punya akal. Kenapa? Gue ada yang dia takutin sama si Doni. Siapa? Komandan, namanya Pak Eko. Lah gue tinggal telepon Eko. Pak Eko, Dan, mohon maaf Dan, saya ditangkap nih. Siapa? Ustadz, polisi namanya Doni, kasih handphonenya. Dia dikasih tuh handphone. Saya sama Doni. Doni ngomong, kata Pak Doni, kata Doni, silahkan Ustadz jalan. Tuh. Itu kira-kira Doni takut sama saya apa takut sama komandan? Nah itu. Berarti kita bisa aja takut kita sama Allah kalau memang mutlak kemutlakan iman kita sudah benar-benar takorub sama Allahnya. Bisa begitu. Tapi jangan, makanya saya bilang jangan sok-sokan dah. Jangan model kita model begini, jangan sok-sokan takut sama Allah dibenturin sama takut corona dah. Iya, nah kita mah ya Allah kehujanan aja. Begini ya gitu. Hidup kita masih banyak headnya, mengaku dibenturin takut corona sama Allah, belum makomnya. Ini mah kalau saya, kalau kiai-kiai yang lain sih ya nggak tahu juga dah. Kalau kiai-kiai yang lain boleh kayak Abah Sanin kali ya, Abah Haji Sanin udah sepuh atau Abah Sanin, gua mah takut sama, tapi beliau pakai masker sih, tetap pakai masker sih. Iya, berarti kan masih ada kadar ya, ada kadar kemanusiaannya gitu. Makanya khaufut tabi'iyah dengan khauful ilahiyah jangan dibenturin gitu. Habis. Ini saya mau ngejelasin 6, ini baru atu ini. Ya, ini 6 baru atu ini. Jadi mana tadi? Kenapa jadi nyimpang ke situ gue ya? Khusyuk, salat kita khusyuk. Salat kita khusyuk itu orang mukmin yang beruntung. Ntar kalau kita khusyuk, ujung-ujungnya dapat warisan surganya Allah. Syarat khusyuk 2. 1 khuluq, 2 khudu. Kalau kita nih, kalau modelan kita, khuluq itu adab. Salatnya pakai adab badan,
adab pakaian, adab tempat itu dipakai buat kita biar khusyuk kita. Kemudian ada khudu, pakai ilmu. Makanya ngaji kita. Ngaji Pak, ngaji pengajian di di majlis kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Ramein pengajian bapak-bapak. Itu walaupun rada ribet pengajian bapak-bapak mah. Rada susah. Dibikin pengajian malam Minggu atau malam Minggu. Bikin pengajian malam Senin atau malam Senin. Ada atuhnya mulu kalau pengajian bapak-bapak. Gitu. Makanya besok ketua DKM mengundang pengajian bapak-bapak Rebo malam Jumat. Kali pada datang kali. Habis susah dibikin pengajian malamnya. Gitu. Bikin pengajian pagi susah sih bapak-bapak. Iya, makanya kecuali kita. Makanya saya bilang tadi yang hadir di tempat ini pilihan, biar kita selalu berpikir gua harus jadi pilihan Allah. Ntar ngaji kita gitu. Walaupun pengajian bapak-bapak mah paling rame pinggirannya doang. Pinggirannya. Ya paling pada nyender di tembok melulu gitu. Bapak-bapak tengahnya mah kosong. Tapi apa-apa Pak ngaji buat biar kita nambah ilmu. Kedua, alladzina hum bi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang khusyuk, yang kedua meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Kalau dia meninggalkan pekerjaan, kalau dia mengerjakan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, berarti sholatnya belum khusyuk. Kenapa? Sebab orang yang khusyuk mah bisa milih mana yang ada manfaat sama yang enggak. Gitu. Nah, terus kemudian saya lanjutin aja dah biar cepat ini mah. Alladzina hum bi salatihim khashin walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Khusyuk salatnya, kemudian dia mau ninggalin pekerjaan yang enggak ada manfaatnya. Yang ketiga, dia orangnya mengamalkan zakat. Di sini li zakati fa'ilun, sebab ini ayatnya turunnya di Mekah. Li zakati fa'ilun, zakat yang dia kerjakan mengeluarkan zakat. Jadi orangnya udah sholatnya udah khusyuk, ninggalin pekerjaan yang nggak ada manfaat. Yang ketiganya orangnya nggak pelit, nggak kikir. Biar kata rajin banget ke masjid, kalau pelit mah jelek Pak, jelek. Jadi yang namanya orang soleh itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Itu orang soleh. Rajin banget. Sholat subuh mau gabungan mah tiap minggu. Sholat subuh gabungan, ngaji tiap hari. Pelitnya nggak ketulungan, begitu. Ada yang begitu, ada. Rajin, dia mah gitu. Nah itu jadi omong tuh. Itu orang soleh itu. Ya. Dermawan banget dia mah. Acara apa gitu pasti nyumbang. Cuman ke masjid mah enggak pernah mau. Begitu. Ada yang begitu Pak. Iya. Sekalinya enggak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid digotong sama 4 orang. Iya begitu. Digotong sama 4 orang. Songong banget. Orang di belakang, dia mah di depan. Orang berdiri, dia tidur. Orang mati dia mah. Sekalinya masuk masjid mati. Ada yang gitu tuh. Ya. Gitu makanya udah orang yang khusyuk itu salatnya khusyuk, kemudian dia ninggalin pekerjaan yang gak ada manfaat, orangnya dermawan. Gitu. Jangan pelit Pak. Ciri-ciri orang pelit kalau mau sedekah mikirnya lama. Itu ciri orang pelit tuh. Gopek goceng, gopek kayak tadi tuh keliling tuh. Yang tadi tuh yang keliling tuh. Gopek goceng. Gopek dah. Pasti itu udah pasti gopek. Karena dipikir-pikir sama dia, gopek goceng. Pasti gopek. Gopeknya nggak ada, mendingan nggak ngasih. Daripada yang goceng keluar. Itu makanya orang pelit. Nggak ada yang senang sama yang pelit, nggak ada. Ya, jangan pelit dah. Li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Inti utama kalau dari inti hari ayat itu kita menjaga farzi. Kalau secara umum kita menjaga muruah kita, menjaga nama baik kita, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan keluarga kita, wabil khusus menjaga farji kita, menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang dilarang dari agama. Nah, terus yang ke berapa tuh? Yang ketiga apa udah tadi? Ini begitu Pak Camat kalau ngaji subuh-subuh begini emang rada lapar ongko. Iya, saya udah kriwik-kriwik dari jam 4 saya. Gitu.
Jadi begitu ntar kayak kalau keluar kayak saya jelasin tadi ntar kayak lupa lagi tuh masih. Iya. Iya, gitu kalau ngaji sama orang lapar rada-rada sedikit zolim. Makanya saya tadi dibilang kata Ustadz MC katanya 20 menit. Oh iya. Kalau lewat dari 20 menit saya termasuk kategori orang zolim. Sebab saya memberikan ceramah sama orang yang sedang butuh nasi. Oh, tadi di undangannya juga Bang Ahmad gitu, nasi spesial, nggak tahu isinya apa nih. Kalau jengkol mau udah biasa aja itu Ustaz. Jengkol mau di mana-mana lagi, nasi uduk masih jengkol. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orangnya amanah kalau dikasih amanat gitu. Pak Camat subhanallah luar biasa. Camat mau hadir di sholat subuh gabungan, amanah tuh Pak Camat. Menjalankan amanah, mudah-mudahan Pak Camat masuk surga. Sama stempel-stempelnya sekalian. Siapa tahu di surga ada yang minta tanda tangan camat. Nah, siapa tahu kan masuk surga mah nggak jaminan jadi ustad. Siapa tahu gara-gara jadi camat masuk surga ya Pak Camat ya. Tapi biasanya sih memang pantasnya ustad duluan sih emang. Camat belakangan. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu kan masuk surga gara-gara jadi camat, jadi RT. Ya siapa tahu gara-gara jadi RT emang niatnya ibadah, ini jadi RT masuk surga. Kan kita masuk surga bukan karena sholat kita, karena memang kasih sayang Allah sama kita jadi masuk surga. Jadi RT dapat rahmat Allah, udah masuk surga. Stempelnya kalau kalian bawa, itu bisa begitu. Kan kita jangan jadi ustad aja belum tentu duluan masuk surga. Siapa tahu yang paling duluan masuk neraka malah ustad. Kabura maktan indallahi antakulu malatab. Lu pinter ngomong doang nggak bisa ngamal tuh ustad lah nyempung duluan ke neraka. Gitu. Bisa jadi. Ini mohon maaf ustad ya. Mohon maaf. Iya. Ya, kadang-kadang kita kepedean sih jadi ustad ya. Iya, makanya surga udah bagian gua dah lah. Emang bapak surga punya bapak moyang kita kan bukan. Ya gitu. Dan paling akhir dah. Waladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Salatnya khusyuk. Ninggalin pekerjaan yang nggak ada manfaat. Ini rangkaian Pak. Ini rangkaian ini. Sholatnya khusyuk, ninggalin pekerjaan yang nggak ada manfaatnya, terus kemudian dia berzakat, yang keempatnya dia menjaga farjinya, yang kelima dia amanah, yang keenamnya dia menjaga sholat. Lihatin dari awal ayat kedua sholatnya khusyuk, ayat terakhir yang dimaksudkan terakhir ini ayat yang tentang ini itu sholatnya dijaga sholat. Jadi orang yang sholatnya suka khusyuk mah dia bisa menjaga sholatnya, istiqomah dia di sholatnya gitu. Jadi diawalin dari sholat yang khusyuk, diakhiri dengan menjaga sholatnya. Ternyata terus sholat itu di ayat ini, di surat ini menjadi benteng supaya orang alladzina kemudian orang ini akan mendapat warisan dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang bernama surga Firdaus gitu. Jadi kalau kita pengen dapat warisan dari surganya Allah, kita bareng-bareng begitu tuh. Sholat khusyuk, ninggalin pekerjaan yang ada manfaatnya, kita zakat, kemudian kita menjaga farji, kemaluan kita nggak berzina, kemudian yang ke ini kita menjadi amanah, yang keenamnya menjaga sholat kita. Sholatnya dijaga dengan berjamaahnya atau apanya begitu ya. Demikian dan sekian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.